Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Masih dari Mas Zaki Aisar. Bagian kedua, lahirnya sang hamba iblis. Bagian sebelumnya, Sri galau, bimbang memikirkan sang ibu yang sudah ditagih oleh lintah darat karena ulah dari sang bapak yang tak tahu di mana batang hidungnya sekarang. Bisa saja Sri melunasinya dengan cara menerima penawaran dari sang juragan lintah darat untuk menemaninya di ranjang dalam semalam. Dan sekarang kita masuk ke bagian 2 di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Malam ini gerimis membasahi tanah di kampung kami. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya langit menangis juga. Meskipun hanya gerimis kecil, namun sangat berarti buat para penduduk kampung. Dan akhirnya mereka makin meyakini bahwa ritual tadi siang sangat ampuh karena gerimis jatuh malam itu. Ketika langit menangis memunculkan gerimis dan disambut dengan bahagia oleh manusia. Namun hal itu berbeda denganku. Sedari tadi aku hanya terdiam sendiri dan masih bimbang dengan keputusanku. Aku duduk meringkuk di depan rumah dengan memeluk kedua lututku. Beberapa kali aku mengusap air mataku yang meleleh di kedua pipiku. Air mata kesedihan yang mendalam. Berbeda dengan air mata bahagia dari langit yang disambut dengan riang gembira oleh manusia. Aku terus terbayang bagaimana pengorbanan ibuku untuk keluarga ini. Dan bagaimana bapakku tega melakukan semua ini kepada keluarga kami. Dan jauh di dalam lubuk hatiku, sebenarnya aku rela melakukan apapun demi keluarga ini. Bukan hanya kehormatanku sebagai wanita, bahkan nyawa pun ku korbankan demi keluarga kami. Hanya saja yang tak bisa ku terima, kenapa orang sejahat Harsono terus-terusan diberikan kekuatan dan kenikmatan hidup, dan dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan, hingga dia bisa menikmati ketika melihat orang lain menderita karena perbuatannya. Dan jika aku memberikan kehormatanku padanya, sama saja aku memberikannya kemenangan dan kebahagiaan lebih banyak lagi kepadanya. Tapi ingat bahwa waktuku tak banyak. Aku tak ingin ibuku menderita lagi. Kuusap air mataku sekali lagi yang entah sudah beberapa kali meleles dari tadi. Aku segera bangkit dan masuk ke gubuk kami. Kulihat ibuku dan kedua adikku sedang tidur dengan nyenyak. Sarmun meringkuk kedinginan, sembari sesekali kakinya menggosok kakinya yang lain karena serangan nyamuk. Ketika aku memandangi mereka, tekadku makin bulat. Aku tak mau mereka bertiga tidur di tempat yang buruk karena tak punya rumah. Ya, sudah kuputuskan, ucapku dalam hati lalu meninggalkan mereka. Aku berjalan menuju kediaman Pak Harsono. Beberapa kali aku menengok ke belakang dan kupastikan tak ada yang mengikutiku. Tak lama kemudian aku tiba di halaman rumah keluarga Harsono. Pak Harsono memang sudah beberapa tahun menduda. Istrinya meninggal karena sakit parah beberapa tahun lalu. Tapi aku yakin dengan kekuasaan dan kekayaannya, meskipun dia menduda, dia tak akan kesepian. Karena dia bisa dengan mudah melahap wanita yang dia mau. Termasuk aku yang tak akan lama lagi menjadi santapannya malam ini. Ya Tuhan, aku merinding. Dan tubuhku sedikit bergetar ketika aku sampai di depan pekarangan rumahnya yang luas. Terbesit di pikiranku untuk kembali pulang ke rumah. Tapi apa yang aku pikirkan langsung lenyap ketika aku ingat bahwa esok hari tak ada lagi rumah yang aku tuju dan kami tinggali. Perlahan aku langkahkan kakiku di pekarangan rumahnya yang luas dan asri. Sayup-sayup ku dengar suara dengusan sapi-sapi dari kandangnya yang luas terbentang tak jauh dari rumahnya. Jantungku berdetak tak karuan. Keringat dingin mulai mengalir dari tubuhku ketika aku melihat pintu rumahnya yang besar tak jauh dari hadapanku.
Aku merasa seperti hewan lemah dan bodoh yang sedang berjalan menuju ke sarang hewan buas yang siap memangsaku. Tak lama kemudian, seorang centengnya melihatku dan menghampiriku. Akhirnya kue rene tenan toh. Ucapnya sambil terbahak. Dia seperti merasa sangat puas dengan kedatanganku. Man, sini man. Perintahnya kepada salah satu temannya yang tak jauh dari tempat kami berdiri. Seseorang segera menghampiri kami. Man, kamu jagain Sri sebentar. Aku mau laporan dulu sama bapak, ucap centeng itu. Lalu meninggalkan aku dan temannya yang dipanggil Man itu. Tak lama kemudian, si pria itu memasuki rumah besar kediaman Pak Harsono. Saat itu aku hanya berdua dengan pria yang dipanggil Man itu. Mataku memandang berkeliling. Kulihat halaman rumah itu begitu besar. Banyak bangunan-bangunan berdiri kokoh yang menandakan bahwa pemiliknya pun sangat angkuh dan berkuasa. Terlihat juga para centengnya yang sedang berjaga di gazebo yang terdapat di halaman rumah itu. Berapa kali kulihat para centeng itu memandangiku sambil tertawa cekikikan, seolah mentertawai kebodohanku. Dan ketika mataku sampai di tempat Man berdiri, kulihat matanya yang menatapku penuh nafsu. Aku jijik melihat tatapannya. Tak lama kemudian dia mendekat. Sri, ntar kalau sudah selesai dengan Pak Harsono, gantian karo aku ya, ucapnya berbisik kepadaku. Ingin rasanya kutonjok wajahnya saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Sungguh mereka sangat rendah memandangku. Mereka menganggapku mainan yang seenaknya bisa mereka permainkan. Tak lama berselang, aku dipanggil oleh pria yang masuk tadi dengan isyarat lambaian tangannya. Aku berjalan pelan, mengikuti isyarat lambaian tangan dari pria tadi. Sampai di depan pintu, pria itu menyuruhku untuk masuk. Sri, nanti kamu langsung masuk aja ke dalam, terus belok ke kanan. Kamu cari kamar pertama, langsung kamu ketuk aja kamarnya. Bapak ada di situ udah nungguin. Jangan rame-rame, soalnya anak-anak lagi pada tidur. Jelasnya padaku. Barang kamu aja mas, aku malu, ucapku polos kepada pria itu. Halah, ra usah izin, aku mau berjaga lagi. Bapak bilang, biar kamu sendiri ke sana, gak perlu diantar, katanya sembari mengisyaratkan agar aku segera bergegas. Aku pun mengangguk sedikit ragu dan mulai mengikuti kata-katanya. Kulihat tulisan di atas pintu. Tulisan itu memakai aksara Jawa yang bertuliskan Harsono Abdi Prawiro. Aku berjalan perlahan memasuki rumahnya. Mataku melihat berkeliling. Ruangan depan rumah itu seperti ruang tamu yang nampak luas. Bahkan ruangan tamu itu jauh lebih luas dibanding rumahku. Di ujung ruangan itu terdapat lukisan besar. Aku terdiam sejenak dan memandang sejenak lukisan itu. Lukisan seorang pria dengan baju adat Jawa dengan keris di tangan kanannya. Di bawah lukisan itu tertulis Kartosuro Abdi Prawiro. Aku tahu orang di lukisan itu adalah kepala desa yang pertama di kampung kami. Banyak cerita yang aku dengar tentang orang itu. Dan menurut orang-orang, Mbah Kartosuro orangnya baik. Tapi entah kenapa dia punya keturunan sejahat Harsono. Di ujung ruangan itu nampak ada percabangan, yaitu ke kanan dan kiri. Aku langsung berjalan ke arah kanan, seperti perintah centeng tadi. Dari percabangan itu aku melihat beberapa kamar berderet. Tiba di kamar paling depan, aku berdiri sejenak di depan pintu. Jantungku makin berdetak hebat. Aku memejamkan mata dan mengambil nafas dalam-dalam. Tanganku sudah di posisi siap mengetuk pintu. Namun, lagi-lagi, sebagian jiwaku masih ragu. Tapi aku sadar bahwa aku tak akan bisa kembali lagi, karena aku sudah masuk sejauh ini. Lalu, ku ketuk pintu itu perlahan. Bahkan mungkin suara ketukan pintu itu tak lebih keras dibanding suara degupan jantungku. Namun suara pelan itu sudah mampu didengar makhluk buas di dalam ruangan itu, yang memang dia sudah sangat kelaparan, sehingga semua inderanya lebih sensitif.
Lepuo Sri, lawange gak dikunci. Aku terhenyak mendengar ucapannya dari dalam kamar itu. Ucapan yang terdengar perlahan dan biasa, tapi bagiku di posisi saat ini terdengar seperti auman singa yang mengerikan. Perlahan aku membuka pintu, pelan-pelan, hingga cahaya dari dalam kamar mulai menyorot dari celah pintu yang mulai terbuka dan menerangi wajahku. Kulihat kamar itu sangat bersih dengan ranjang besar di ujung ruangan. Aku melangkahkan kakiku perlahan memasuki kamar. Sebuah langkah kaki yang paling berat sepanjang hidupku, bahkan lebih berat dibanding saat aku menggotong air dari sumur. Aku melihat sekeliling kamar itu. Banyak sekali ornamen-ornamen ukiran dan lukisan. Masih tak kutemui pria brengsek itu di dalam kamar. Sejenak, aku merasa lega karena terbesit dalam pikiranku bahwa mungkin saja malam mengerikan ini tak terjadi. Namun kelegaan itu hanya sesaat. Tiba-tiba pintu kamar itu tertutup dan aku terhenyak mendengarnya. Dan orang yang mengerikan itu muncul dari balik pintu. Ternyata dia dari tadi bersembunyi di balik pintu saat aku masuk ke kamar ini. Sialan, si pria brengsek ini masih bisa-bisanya bermain-main saat ini. Gumamku kesal. Piye, apik toh kamarku? Ucapnya dengan bangga. Wes, ora usah kakean cangkem, Pak. Aku ora bakalan mrene nek ora goro-goro kowe nglarani ibuku. Balasku ketus padanya. Loh. Ojo galak-galak. Galaknya nanti aja pas kita main. Ucapnya sembari jemari gemuknya mencoba mencolek daguku. Aku benar-benar sudah seperti tak punya harga diri saat ini. Aku seperti mainan yang bukan hanya dipermainkan, tapi diinjak-injak. Dan mendengar kata-katanya tadi membuatku makin emosi. Aku berharap suatu saat aku bisa membuatnya menderita. Itu harapanku saat ini. Dan mungkin itu bisa menjadi motivasiku untuk tetap hidup. Tak lama kemudian, dia berbaring di kasur. Dia membuka seluruh pakaiannya. Aku pun malu melihatnya seperti itu. Melihatku tersipu malu, dia malah memaksaku untuk melihat tubuhnya yang tak lagi berbusana. Dia mungkin merasa dia bisa membuatku bernafsu dengan hal itu. Padahal di perbuatannya itu tak membuatku tertarik tapi malah jijik. Dia menyuruhku melepas semua pakaianku. Aku sempat ragu dan terdiam sejenak. Ingin rasanya saat ini aku melarikan diri, tapi... "Dang cepet Sri!" bentaknya kepadaku. Aku terkejut dan terhenyak mendengar bentakan yang saat itu mirip auman singa yang membuat mangsanya lemas dan pasrah tanpa perlawanan. Bahkan, aku berharap aku pingsan saat ini dan membiarkan dia menghabisiku saat aku tak sadarkan diri. Namun takdir sepertinya tak berpihak kepadaku. Karena dari tadi, apa yang aku harapkan tak pernah terjadi. Perlahan aku melepas pakaianku. Ku mulai dari baju atasanku. Sedikit demi sedikit kulit tubuhku mulai tak terbalut kain. Aku merasakan udara dingin mulai merambat di kulitku, hingga tubuhku pun meremang. Sekilas kulihat bola matanya melotot, seperti mau lepas saat dia melihatku mulai melepas pakaianku. Sambil terisak, aku melepaskan semua pakaianku. Hingga kini yang tersisa hanya pakaian dalam tipis yang melekat dan menutupi bagian sensitifku. Aku berharap kain tipis itu menjadi sekuat baja, sehingga dia tak bisa menembusku. Si bandot tua itu tak sabar dan segera menarikku ke kasur. Dengan buasnya dia membaringkanku dan mulai mengambil posisi di atasku. Dia menarik dan merobek pakaian dalamku dan kain tipis itu koyak dalam satu serangannya. Lagi-lagi harapanku tak terkabul dan kini tubuhku telah sepenuhnya tak terlindung selai benang pun. Aku hanya menangis dan terus menangis. Namun dia tak memperdulikan hal itu. Bajingan. Aku seperti hewan malang yang dicabik-cabik oleh hewan buas. Aku menangis. Aku berteriak. Dia masih tak peduli. Bahkan dia seperti makin buas ketika mendengar aku menangis. Dia benar-benar menerkamku dan menghancurkanku. Ku dengar sayup-sayup suara hujan semakin deras turun malam itu, berbaur dengan suara tangisanku yang tanpa henti. Langit seperti menangis.
menangisi nasibku yang malang. Singkat cerita, selesai dia memangsaku, dia tidur terlentang dengan suara dengkuran keras yang mengalahkan suara hujan malam itu. Nampak wajahnya begitu puas. Ingin aku mengambil pisau dan kurobek perutnya yang besar itu. Tapi aku tak mau menambah kotornya diriku dengan kesalahan yang lain. Dia sangat licik. Dia sangat jahat. Kukira hanya sekali dia memangsaku. Tapi lagi-lagi aku begitu polos. Aku benar-benar bodoh. Karena dia bilang perjanjiannya adalah semalam. Jadi semalam itu dia bebas mempermainkanku. Karena kalau hanya sekali, rumahku tetap akan dibongkar olehnya. Aku sampai tak ingat berapa kali dia menyetubuhiku. Yang ku ingat hanya rasa sakit. Rasa sakit yang tak bertepi. Dan yang ku dengar hanya rintikan air hujan yang berpadu dengan tangisanku yang tanpa henti. Subuh itu, aku pulang dengan gontai. Badanku remuk, tubuhku sakit semua. Dan terasa perih sekali saat aku berjalan pulang. Namun, semua rasa sakit yang kurasakan di jasmaniku tak ada apa-apanya dengan rasa sakit di hatiku. Memang semua ini keputusanku. Tapi aku tak menyangka bahwa akan berakhir seburuk ini. Aku benar-benar dipermainkan, dilecehkan, dan sekaligus dicabik-cabik oleh si brengsek itu. Jika ada sesuatu yang sedikit aku syukuri adalah, untung saja para centeng si tua bangka itu tak ikut menggilirku. Mereka masih tidur mendengkur ketika aku pulang dengan mengendap-endap pagi itu. Aku tak langsung pulang ke rumah. Aku menuju sungai yang kini mulai deras aliran airnya. Aku langsung menjeburkan diriku ke dalam sungai, berharap air jernih itu bisa menghilangkan semua bekas dan noda dari si brengsek tua itu di tubuhku. Lama sekali aku membenamkan tubuhku ke dalam sungai itu. Sempat terbesit dalam pikiranku, ingin ku akhiri hidupku yang telah hancur ini. Sebagian hatiku berkata, buat apa aku bertahan hidup? Karena aku sudah begitu kotor. Kehormatanku telah direnggut. Tapi ketika aku mengingat kembali wajah ibuku, aku menyadari bahwa takkan ada gunanya semua pengorbananku ini jika pada akhirnya aku memutuskan untuk mengakhiri hidup. Karena itu hanya akan membuat ibu dan adik-adikku semakin sedih. Aku mulai mengingat bahwa aku harus bertahan hidup dan berharap suatu saat bisa membuat si brengsek itu menderita. Motivasiku yang ingin membuat Harsono menderita membuat asa kehidupanku sedikit kembali. Sehingga kuputuskan bahwa aku harus tetap hidup. Mungkin memang berat, sebagai wanita lajang harus tetap hidup dengan noda ini. Namun, aku mencoba untuk tak peduli lagi. Aku juga tak peduli jika pada akhirnya aku tak punya pasangan hidup. Karena tentu sangat menyakitkan jika suamiku kelak tahu bagaimana keadaanku. Yang kuinginkan sekarang, ibuku tak sedih lagi. Dan mudah-mudahan aku diberi kesempatan untuk menghancurkan Harsono keparat itu. Aku terus-menerus menggosok tubuhku dengan air sungai yang jernih itu, berharap airnya bisa menghilangkan noda busuk yang ditorehkan oleh Harsono di tubuhku. Namun, noda itu telah melekat dan mengakar dalam tubuhku dan tak akan pernah bisa hilang seumur hidupku. Aku keluar dari sungai dengan basah kuyup. Aku mencari tempat berbaring yang nyaman di bawah pohon besar yang tak jauh dari sungai. Mataku perih, kepalaku pusing, tubuh jangan ditanya lagi bagaimana sakitnya. Aku merebahkan tubuhku di pohon itu. Semalaman aku tak bisa tidur. Aku mengantuk, aku lelah. Tapi bagaimana aku bisa tidur dengan perasaan hancur dan tercabik-cabik seperti ini? Aku mulai mencoba memejamkan mata dan berharap ketika bangun nanti aku bisa melupakan semua kejadian buruk itu. Aku juga malu untuk pulang ke rumah sekarang. Meskipun keluargaku tak tahu apa yang aku lakukan, namun hatiku terlalu berat untuk menutupi kesedihan. Sehingga ibuku dengan instingnya pasti akan tahu dan mencecarku dengan banyak pertanyaan ketika dia melihatku pulang dengan raut muka yang sedih.
Aku berharap bisa istirahat sejenak dan sedikit memulihkan hatiku yang hancur lebur. Perlahan, aku mulai memasuki alam mimpi. Aku berharap tak bertemu lagi dengan si brengsek itu di dalam mimpi. Karena sesaat, ketika aku memejamkan mata, bayangan wajahnya yang menjijikkan lagi-lagi muncul dalam pikiranku. Ku tepis semua gambaran buruk itu, dan perlahan aku terlelap pagi itu. Sudah Pak, aku sudah gak kuat. Udah diam saja, nikmatin saja. Lama-lama ntar terasa enak. Ampun Pak, ampun. Aku terhenyak dan bangun dengan keringat bercucuran. Edan, bahkan dalam mimpi pun bayangan wajah mengerikan Harsono masih mengantuiku. Kini hampir tak ada ruang yang membuat aku bisa hidup tenang. Kejadian itu sangat meneror hidupku, bahkan hingga masuk ke dalam mimpiku. Aku melihat suasana sekitar. Kukucek mataku beberapa kali, dan sejurus kemudian cahaya terik matahari menyilaukan mataku. Sepertinya hari sudah siang. Aku tak sadar sudah berapa lama aku tertidur di tempat ini. Aku tebak sekarang udah di atas jam 1 siang. Aku segera bangkit. Bajuku sudah mulai mengering. Pikiranku masih berkecamuk, namun sudah sedikit bisa kuatasi. Aku sudah menyiapkan jawaban yang tepat jika nanti aku bertemu ibu di rumah. Karena semalaman aku tak pulang, pasti ibuku khawatir dengan kondisiku. Aku mengangguk sendiri seolah menyetujui apa yang aku pikirkan. Aku bangkit dan berjalan dengan gontai pulang ke rumahku. Badanku masih sakit sekali. Apalagi di bagian sensitifku terasa amat sangat panas dan perih. Namun ku coba untuk berjalan dengan normal agar orang-orang tak mencurigaiku. Tinggal beberapa langkah lagi aku tiba di rumahku. Aku mendengar suara hiruk pikuk. Sepertinya banyak orang yang sedang berbicara secara bersamaan. Yang kupastikan itu berasal dari rumahku. Dengan tertatih, aku bergegas untuk menuju halaman rumah. Aku terkejut bukan kepalang ketika aku melihat Harsono dan para centengnya telah tiba di rumahku. Beberapa orang terlihat sedang membongkar rumahku. Ada yang menurunkan genteng, ada juga yang membongkar dindingnya yang terbuat dari anyaman bambu itu. Aku tersentak, aku tak percaya dengan yang kulihat. Bagaimana mungkin rumahku dibongkar oleh si brengsek itu? Bukankah aku sudah memberikan apa yang dia mau? Aku segera berlari mendekati si brengsek Harsono itu. Tampak kulihat ibuku menangis terisak sambil memeluk Sarmito dan tak terlihat Sarmon di situ. Aku tak menghampiri ibuku. Aku langsung menghampiri Harsono dengan kemarahan yang meledak. Maksudmu ini apa, Pak? Aku sudah ngasih apa yang kamu minta. Kok bisa-bisanya kamu ingkar janji? Ucapku dengan bergetar karena menahan amarah. Dia masih tenang melihat para anak buahnya membongkar rumahku tanpa melihatku. Sampean budek ya Pak, bentakku kepadanya. Sebenarnya aku sangat muak melihat mukanya, apalagi ditambah kelakuannya saat ini. Benar-benar membuatku emosi. Ingin ku ambil sebalok kayu dan ku hantam kepalanya. Namun dia terkekeh dan mulutnya mengeluarkan asap rokok. Dia memandangku sejenak, dan dari pandangan matanya, aku bisa menebak kalau dia seperti mentertawakan kebodohanku. Kamu yang budek, kamu yang gak nyimak. Aku bilang, kalau kamu mau jadi istriku, utang bapakmu lunas. Tapi kamu gak mau. Kamu malah milih tidur semalam denganku. Utang bapakmu lunas, tapi utang pokoknya saja. Bunganya belum, dan bunganya lebih besar dari pokoknya. Katanya sambil terkekeh meledekku. Ucapannya yang keras itu langsung disambut gelak tawa anak buahnya. Aku hanya terdiam, tak percaya. Aku seperti seseorang yang didorong dan jatuh ke jurang yang dalam. Bagaimana seseorang bisa sejahat itu? Aku benar-benar ditipu mentah-mentah olehnya. Aku benar-benar dibodohi. Mereka masih terus menertawahiku. Ingin ku ambil pisau atau sejenisnya dan menikamnya. Tapi aku mencoba berpikir jauh. Aku khawatir tindakanku malah membuat ibuku dan adikku juga terkena konsekuensinya. Aku hanya terdiam
berdiri mematung, dan hanya memandang dengan tatapan kosong, menatap rumahku yang kini mulai rata dengan tanah. Sesekali tawa mereka masih terngiang dalam otakku. Aku tak mampu lagi menangis. Aku tak mampu lagi bersedih. Aku sudah tiba di mana aku tak mampu lagi berekspresi. Ibuku menghampiriku dan mengelus pundakku dari belakang. Sayupku dengar suara tangisnya terisak dan kulirik. Sarmito terlihat menatap rumahnya yang hancur dengan tertegun. Mungkin dia belum paham apa yang terjadi saat ini. "Ayo Bu, kita pergi dari sini," kataku datar kepada ibuku. Aku segera mengajak ibuku pergi. Meskipun kami tak tahu kemana kami akan pergi. Kami bertiga berjalan dengan lemah siang itu, meninggalkan rumah kami yang kini telah rata dengan tanah. Aku tak tahu kemanakah kami akan menuju. Bahkan kami tak tahu di mana kami akan tidur malam ini. Sepanjang kami berjalan, aku hanya melamun. Ibuku juga tak nampak banyak bicara. Mungkin kejadian tadi benar-benar membuatnya terguncang, sehingga dia pun hanya bisa terdiam larut dengan pikirannya sendiri. Ibuku hanya sesekali bertanya tentang Sarmun yang sedari tadi tak kelihatan. Aku pun menenangkan ibuku dengan berkata bahwa nanti aku akan mencarinya. Beberapa kali kami bertemu dengan warga di jalan itu, dan mereka hanya menatap kami dengan kesedihan, tanpa berani bertanya lebih banyak lagi. Dan yang sedikit membuatku risih, beberapa warga menatapku dengan wajah aneh. Tiba-tiba, ada suara yang ku kenali menyapa kami. "Loh Sri, mau kemana?" Ucap suara itu yang membuyarkan lamunanku. Mas Joko." Nggak tahu ini Mas mau kemana," ucapku lemas. "Loh, kok gak tahu toh Sri? Kok muka kalian sedih kayak gitu?" Tampak wajah Mas Joko mengisyaratkan kekhawatiran. Aku pun tak langsung menjawab. Aku dan ibuku saling berpandangan. Sebenarnya, terlalu malu bagi kami menceritakan kasus kami. Apalagi jika orang-orang tahu apa yang aku lakukan. Entah bagaimana mereka akan memperlakukanku. Lah, kok diam saja? Mas Joko nampak memahami perasaan kami. Dia pun mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskannya sambil menggelengkan kepala. "Yo wes lah, ayo ke rumahku saja. Ini tadi istriku nyuruh aku nyabut singkong di pinggir kali sono. Lumayan nih. Kamu belum makan kan Sri?" ucap Mas Joko sambil memperlihatkan seikat singkong ke hadapan kami. Aku pun hanya mengangguk pelan dengan sedikit malu-malu. Kami pun berjalan bersama menuju rumah Mas Joko. "Walah, kebangetan banget sih Sarno, bapakmu itu. Bisa-bisanya punya utang sama rentenir busuk itu. Aku saja gak mau urusan sama dia. Mending aku gak makan daripada minjem duit sama Harsono," kata Mas Joko dengan ketus ketika kami menceritakan kisah kami ke Mas Joko siang itu. "Untung kamu gak diapa-apain Sri. Biasanya si Harsono itu minta macam-macam sama korbannya. Apalagi kalau korbannya punya anak cantik. Yo pasti dia udah godain dengan iming-iming utang orang tuanya lunas," tambah Mas Joko. Aku yang mendengar ceritanya langsung tersedak. Singkong rebus yang aku makan seperti menyangkut di tenggorokanku. "Alon-alon Sri, pelan-pelan makannya Duk," ujar ibuku sambil memijat leher belakangku. "Iya Mas Joko, untung Sri gak diapa-apain. Rumah sama tanah diambil, ya sudah gak apa-apa. Yang penting anak-anakku gak disakiti," kata ibuku kepada Mas Joko. Kata-kata ibuku seperti sambaran petir di siang bolong. Darahku seperti tak mampu naik ke otak, dan keringat dingin langsung terasa dalam tubuhku. Aku hanya khawatir. Bagaimana sedihnya ibuku kalau dia tahu kehormatanku telah direnggut Harsono. Aku hanya berharap ibuku tak pernah tahu hal ini. Aku sangat khawatir dia akan terguncang ketika mengetahui fakta yang menyedihkan ini. Tak lama kemudian, Sarmun tiba di rumah Mas Joko. Dia langsung memeluk ibuku, tapi pandangan matanya tajam ke arahku. "Dari mana kamu, Mun? Ibu dari tadi nanyain kamu loh," tanyaku ke Sarmun. Sarmun tak lekas menjawab. Dia masih menatapku dengan tatapan tajam dan aneh.
Entah aku tak bisa menerjemahkan apa maksud tatapan matanya. Lah, Mbak sendiri tadi malam kemana saja? Semalaman gak pulang? Tanyanya balik kepadaku. Dan dek, jantungku seperti tertusuk. Semua tatapan mata mengarah kepadaku. Mati aku. Bersambung. Apakah di kisah ini Sri merupakan orang baik yang tersakiti dan akhirnya memuja setan untuk membalas kesakitan hatinya itu? Semoga saja tidak ya. Nantikan bagian berikutnya. Dan demikianlah sebuah kisah dari Mas Zaki, lahirnya sang hamba iblis. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya, saya pamit dulu. Wassalamualaikum.